Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang berdakwah dengan akhlak yang mulia. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang teguh memegang kebenaran, ia pasti akan menghadapi banyak tantangan. Rasulullah SAW dan para ulama salafus salih saja sudah terlebih dulu menghadapi tantangan. Para pengusung kebenaran, apalagi di akhir zaman ini, akan tetap dihadang oleh tantangan di mana kejahatan lebih mendominasi dunia dibandingkan kebaikan. Namun yang perlu menjadi catatan di sini, apakah kebencian yang muncul di banyak masyarakat kepada para pengikut manhaj salafus salih murni diakibatkan keteguhan mereka dalam berpegang teguh terhadap prinsip atau disebabkan faktor lain? Seperti tidak bisa membawa diri dengan baik di tengah masyarakat dan kurang cakap dalam penerapan akhlak mulia. Berdasarkan pengamatan, juga kisah-kisah nyata yang ada, nampaknya faktor terakhir lebih dominan dalam melahirkan antipati masyarakat. Ingatlah, sebagai agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tentunya Islam tidak melewatkan pembahasan akhlak dalam ajarannya. Begitu banyak dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Hasan Sahih. Banyak orang yang pintar berbicara dan menyampaikan teori dengan lancar, namun hanya sedikit yang menjalankan ucapannya dalam praktek nyata. Disinilah urgensi atau pentingnya potret keteladanan yang baik di tengah masyarakat, yang tugasnya adalah menerjemahkan teori-teori kebaikan dalam amaliyah nyata, sehingga teori tersebut tidak selalu hanya terlukis dalam lembaran-lembaran kertas. Jadi, dakwah dengan mempraktekkan akhlak mulia adalah sarana untuk mendakwahkan umat manusia kepada kebenaran. Di antara definisi akhlak mulia ialah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya, serta menahan diri ketika disakiti. Berdasarkan definisi ini, berarti cakupan akhlak mulia sangatlah luas. Karena itulah kita hanya akan membawakan beberapa contoh saja. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan berkah dan para pendengar dapat menganalogikannya kepada contoh-contoh yang lain. Pertama, gemar membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan membantu seorang hamba jika ia membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sifat gemar membantu orang lain akan membuahkan dampak positif yang luar biasa bagi keberhasilan dakwah. Tatkala seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang membantunya, jelas susah baginya melupakan kebaikan orang tersebut. Dia akan terus mengingat jasa baik itu, sehingga manakala kita menyampaikan sesuatu padanya, minimal dia akan lebih terbuka untuk mendengar ucapan kita. Bahkan, sangat mungkin dia akan menerima masukan dan nasihat kita. Sebagai salah satu bentuk berbalas budi atas kebaikan yang kita sodorkan kepadanya. Karena itu, seyogyanya kita berusaha menerapkan akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala ada tetangga yang meninggal dunia, kitalah yang pertama kali memberikan sumbangan belasungkawa kepada keluarganya. Manakala ada yang dioperasi karena sakit, kita turut membantu secara materi semampunya. Saat ada yang membutuhkan bantuan keuangan, kita berusaha memberikan hutangan pada orang tersebut, begitu seterusnya. Kedua, jujur dalam bertutur kata.
Sifat jujur merupakan salah satu karakter mulia yang amat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Kejujuran bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari membuahkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang kita sampaikan, bukan hanya dalam perkara duniawi, namun juga dalam perkara ukhrawi. Seorang muslim yang telah dikenal di masyarakatnya, jujur dalam bertutur kata, berhati-hati dalam berbicara dan menyampaikan berita, akan disegani. Ucapannya akan didengar. Dan ini modal yang amat berharga untuk berdakwah. Didengarkannya apa yang kita sampaikan, itu sudah merupakan suatu langkah awal yang menyiratkan keberhasilan dakwah. Andaikan dari awal saja masyarakat sudah enggan mendengar apa yang kita sampaikan karena kita telah dikenal, misalnya mudah menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya, tentu jalan dakwah berikutnya akan semakin sulit. Ketiga, berperilaku ramah terhadap orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Tolonglah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Bersikap ramah dan perhatian terhadap orang-orang lemah menguntungkan dakwah dari dua arah. Sisi orang-orang lemah tersebut juga sisi masyarakat yang menyaksikan sikap mulia yang kita praktekkan tersebut. Adapun sisi pertama keuntungannya, orang-orang lemah tersebut akan mudah untuk didakwahi dan diajak kepada kebenaran. Apalagi pada umumnya mereka memang lebih mudah untuk didakwahi. Sedangkan keuntungan kedua dipandang dari sisi ketertarikan orang-orang yang menyaksikan praktek akhlak mulia tersebut, termasuk orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Masyarakat cenderung lebih respek kepada ulama atau dai yang rendah hati, serta akrab dengan orang-orang miskin dan lemah. Alangkah indahnya andaikan para dai dan ulama menyeimbangkan antara kedekatannya dengan orang-orang terpandang dan kedekatannya dengan orang-orang miskin, dengan satu tujuan lurus, mengajak mereka semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.